Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada pada petang hari ini. Alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Abdullah Fakih. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya saya panggilnya Gus nih, lebih akrabnya ya. Dan di sebelah kirinya adalah Ibu Hajah Suhartati, beliau dari Koperasi Setia Pancasila. Selamat malam Ibu. Ya, Ibu. Di sebelah kiri saya persis ini beliau adalah Bapak Sudirman, yang konon ceritanya beliau ini adalah juga kemudian dari IGM. Mantap Pak. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk langsung saja ini Pak Fakih ya, saya tanyakan tentang apa sih progres dari Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji Indonesia bergerak dalam bidang apa? Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji Indonesia, di mana komposisi dari kepengurusan Ketua Umum Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji Indonesia adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Kurnia Hasanuddin SEMA ya. Ini beliau seorang bangsawan yang punya tanah di Arab Saudi, di Mekah, di Jeddah itu 38,6 hektar. Nah, ceritanya ini ketika saya berada di Puncak Tidar di Magelang, kemudian lahirlah pada tanggal 17 Maret, 17 Ramadan, saya mendapat firasat yang kemudian saya membuat tumpengan di Magelang, di mana bahwa pertemuan saya dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Kurnia Hasanuddin SEMA ini memang berlatar belakang ketika kita sama-sama mendukung Pak Prabowo. Saya waktu itu sebagai Ketua Umum Satria Nusantara Indonesia Raya Prabowo Presiden, kemudian Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Waluyo itu sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Kurnia Hasanuddin ini sebagai Ketua Dewan Penasehat bersama Bapak Dr. Rosidi yang ada di Malang. Nah, jadi ketika itu saya juga ketemu dengan Pak Haji Farid Hussein, seorang keturunan Arab, seorang Habib yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan beliau sangat inten di dalam pengelolaan di pemukiman haji. Punya pengalaman bahwa beliau punya catering yang karyawannya ribuan dan punya hubungan dengan kerajaan Arab Saudi cukup mantap. Nah, kemudian bersama dengan Pak Haji Indra Wijaya, seorang tokoh pengusaha nasional, bersama juga ada Bapak Haji Hariri serta Bapak Haji dari orang Madura. Setelah bertemu, kemudian kami sepakat untuk membentuk yayasan. Nah, yayasan ini Yayasan Pembangunan Pemukiman. Dan kemudian membentuk PT yang akan membangun, yaitu PT Pemukiman Haji Indonesia. Kebetulan di PT itu saya sebagai komisaris utama, dengan direktur utamanya adalah Bapak Haji Farid Hussein ya, bersama beberapa jajaran. Nah, secara singkat bahwa untuk rencana pembangunan pemukiman haji ini mendapat respon positif dari Presiden. Presiden memberikan respon ketika saya launching di Istiqlal pada tanggal berapa itu? 27 Desember 2024. Nah, kemudian pada tanggal besoknya Bapak Presiden menanggapi bahwa mendukung adanya rencana pembangunan pemukiman haji atau dengan istilah kampung haji. Nah, dari situlah kemudian kami membentuk wadah. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, ini sejak tahun 2024 ya. Saat itu ketika saya menjadi calon salah satu bupati, kemudian saya punya gagasan. Gagasan itu dengan Pak Farid kemudian bertemu di Bekasi dengan 4 orang ya. Ada Bu Haji ya, Bu Suhartati, ada Pak Farid Hussein, saya dan Pak
Hafid ya, Ahmad Hafid. Nah, kemudian dari situ kita buat rencana. Kemudian ketemu Pak Haji Indra Wijaya, ketemu juga menantunya Pak Haji Sam, saya ke Majelis Ulama, ke Matlul Anwar ketika ada Rakernas, mendekat kepada PBNU, kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, tokoh-tokoh Islam, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, bahkan juga istilahnya semua berkolaborasi untuk kami minta dukungan tentang rencana pembangunan pemukiman haji Indonesia yang di Arab Saudi. Alhamdulillah Pak. Ya. Dan nanti sukses Pak itu. Ya, jadi terima sekali. Dan ini di sebelah saya kebetulan selain Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji atau juga PT Pemukiman Haji Indonesia ini kita bersama dengan MP3I Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia. Ketuanya kebetulannya sekarang lagi naik haji, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, Bapak Kiai Haji Khairul Fuad MSI dan Gus Zaim, Kiai Haji Ahmad Zaimuddin Ahmad Sakir Maksum. Ini cucunya tokoh pendiri NU, mantan Rois Am pertama PBNU, Bapak Kiai Haji Maksum. Ini seorang penasihat Presiden Soekarno. Nah, ini melahirkan organisasi yang bernama MP3I. Ini ownernya pesantren. Jadi bukan pengurus pesantren, tetapi adalah pemilik pesantren. Nah, kemudian melahirkan Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji dan Koperasi Dapur Santri Nusantara. Nah, betul, hubungannya, ada hubungannya. Jadi kemudian Koperasi Setia Pancasila ini mewadahi masyarakat secara umum. Kemudian Koperasi Setia Nusantara Indonesia, nah ini SNI, ini adalah mewadahi yang kemarin-kemarin menjadi pendukungnya Pak Prabowo, itu kita wadahi. Nah, orang secara umum, apapun suku ras dan agamanya, nanti ada wadah. Nah, yang untuk pesantren, kebetulan ketua umumnya adalah Dr. Henry, ya, seorang doktor insinyur Henry. Ini adalah anak muda yang visioner, ya. Ini sebagai ketua umumnya. Nah, jadi di sanalah nanti bahwa koperasi dan Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji bersama PT Pemukiman Haji Indonesia ini akan berkolaborasi. Baik dalam penanganan dapur santri di Indonesia maupun dapur haji nanti di Arab Saudi. Nah, jadi secara gambaran masyarakat umum bahwa kita akan membangun 38 tower, ya, tower Jawa Timur, tower Jawa Tengah, tower DKI, tower Yogyakarta, tower Kalimantan, seperti miniatur Indonesia yang ada di Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat Jakarta ada Taman Mini, nah itu menggambarkan bagaimana Indonesia. Nah, demikian juga nanti provinsi yang ada di seluruh Indonesia punya tempat tower-tower yang sedang dirancang oleh Pak Insinyur Haji Indra Wijaya bersama timnya. Ini sedang mengkonsep gambarnya. Nah, kemudian lahannya oleh Pak Profesor ya sebagai ketua yayasan. Nah, ini punya lahannya di Bude. Itu kira-kira 1,2 kilometer. Jadi nanti kita akan bikin kereta cepat atau mungkin shuttle bus ya untuk jamaah. Jadi jamaah haji yang sekarang berjubel-jubel itu nanti akan kita wadahi. Masing-masing provinsi punya tempat sendiri. Betul, ya. Punya dapur Nusantara. Artinya dapur haji itu dengan khas makanan Nusantara. Orang Jogja mau makan gudeg ada. Orang Jawa Timur mau makan rawon ada. Nah, orang Sunda atau mungkin orang Kalimantan dengan segala aneka makan Nusantara akan tersedia. Nah, selain ada mall, ya pasar modern, ada juga di tengah-tengahnya nanti ada pembangunan pesantren haji. Ya, kita Ikatan Dai Internasional, kebetulan saya sebagai ketua Ikatan Dai Internasional, ya nanti akan punya tempat di sana. Dan yang mengaji di sana itu dari berbagai negara, ulama dari berbagai negara saling bergantian memberikan istilahnya wawasan keagamaan, kajian Al-Quran, kajian hadis, sehingga orang naik haji yang selama ini hanya pulang cerita tentang pasar dan sebagainya, di sana ada istilahnya pemukiman haji atau dengan istilah orang-orang menyebut kampung haji. Itulah sejarah berdirinya
bersama Pak Farid Husain, bersama dengan Pak Abdullah Fakih, saya, dan Pak Khairul Fuad yang sekarang lagi haji. Jadi ini para ulama dan ini dinaungi oleh yayasan istilahnya pembangunan ya di Indonesia. Itu sejarah singkatnya. Sejarahnya memang amat panjang ya Pak. Ya, ini Mas. Mudah-mudahan nanti bersenang-senang kemudian. Amin. Ya, memang itu yang kita harapkan. Masyarakat mungkin itu dananya dari mana kan gitu. Iya. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kalau Allah berkehendak karena untuk niat baik. Iya, betul. Wah, kita tidak akan minta negara kok. Negara itu kalau memberi itu bagian daripada Allah. Tapi kita tidak minta APBN juga tidak mengurangi itu. Kita akan mencari dana itu. Dan masyarakat Muslim sedunia pasti mendukung, apalagi Indonesia. Nah, selain untuk jamaah haji, nanti untuk jamaah umroh dari seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara bukan hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu bisa kita tampung untuk jamaah umrohnya. Kita sewakan, hasilnya juga untuk umat. Dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Nah, ini yang menarik. Jadi nanti aman sejahtera. Naik haji mungkin tidak akan nunggu terlalu lama. Tidak panjang karena sudah kita siapkan dan alhamdulillah pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi ini sangat mendukung. Ini yang bergembira sekali dan kita akan segera kunjungan ke sana. Para tim ini akan kunjung ke sana sekitar 17 orang. Ya, mungkin ada yang berangkat saat ini untuk sambil haji, ya ada yang nanti menyusul kemudian. Ya berarti kita memang kedepannya ini untuk para muslimah, para orang muslim ya di seluruh dunia mungkin nanti tidak, terutama Indonesia khususnya, tidak perlu lagi kita antrian karena kita terbatasnya kuota. Kalau sekarang kan seperti itu gitu. Nah mungkin kedepannya kita akan kita begitu sudah ada niat langsung berangkat kan begitu seperti itu. Insya Allah. Tapi ya tidak bisa mengurangi terlalu besar. Kita step by step. Artinya sekarang misalnya kita bisa mengurangi katakanlah menyediakan tempat untuk 100.000 orang misalnya. Nah itu kan separuh sudah. Berarti separuh tetap menggunakan hotel-hotel yang ada di sana. Tapi kalau nanti pada saatnya semua sudah terbangun, nah ini mutualisme. Istilahnya simbiosis mutualisme. Pemerintah Arab Saudi juga diuntungkan, pemerintah Indonesia dananya juga bisa kembali untuk jamaah yang selama ini kita mungkin sewa rumah-rumah penduduk. Itu sebagian orang-orang negara lain tetap menggunakan. Jadi bukan berarti bahwa dengan pembangunan pemukiman haji ini merugikan kerajaan Arab Saudi. Tidak, justru akan saling menguntungkan. Nah, betul. Nanti kita model bangunannya antara Arab Madinah dan Indonesia. Di tengah atau di dalamnya nuansa Nusantaranya ada. Artinya kita ketika melihat ke dalam, Indonesia ada di sana. Nah, ada kolaborasi. Betul. Tetapi mohon maaf, bukan kita negara dalam negara. Kita tetap namanya pemukiman. Dari kata mukimin, mukimat itu sementara. Jadi paling 40 hari kita haji atau kita 1 bulan ketika umroh. Dan bisa juga menampung para TKI yang sekarang katakanlah berkeliaran, banyak ditangkap polisi di sana. Itu kita pekerjakan, kita buat kita kasih tempat. Ada pasar modern. Jadi belanja orang-orang luar negeri, orang-orang luar Indonesia boleh jualan di situ. Ada pasar, kita kasih misalnya petak-petak atau mungkin ruko-ruko itu ya. Nah, kita ada juga penampungan hewan kurban, hewan dam. Ini kita butuh banyak. Yang agak jauh kita ada penampungannya. Tempat penyembelihannya pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan. Andaikan pemerintah Arab Saudi kewalahan, dan dagingnya ini bisa kita ekspor ke negara-negara Muslim, mungkin negara-negara yang masih kekurangan, terus ke Indonesia, mungkin ke daerah mana, Bangladesh, India atau mana mana. Dan kita manfaatkan, kita kemas dalam bentuk yang kita es atau apa kita bekukan di frozen Sambil itu juga ternyata mulia sekali, juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi TKI yang di sana, mungkin kan ada yang ilegal atau apa gitu Pak, mungkin bisa disambung bekerja di sana gitu ya Pak. Oh iya betul, karena nanti yang bangun ini selain mungkin di sana ada PT besar namanya Bin Laden, ada juga yang sudah memberikan penawaran dari Qatar dan Dubai. Ada juga dari BUMN nanti Pak Erick Thohir ini sebagai Menteri BUMN akan terlibat di dalamnya dalam bagaimana
siapa yang ditunjuk, mungkin PT BUMN apa yang pas untuk menangani pembangunan itu. Ya. Jadi itu. Ya, karena sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kak Gus Fakih, saya ingin bertanya kepada Pak Sudirman dari Koperasi Setia Nusantara ini. Program-programnya apa Pak Munir? Dan selama ini sudah dijalankan. Ya, terima kasih untuk program Koperasi Setia Nusantara Indonesia. Ya. Itu sebenarnya kan sekarang pemerintah baru menggalakkan koperasi dengan adanya koperasi Merah Putih yang digerakkan setiap desa. Itu kalau kita lihat masih kurang banyak karena pergerakan ekonomi Indonesia itu kan bukan hanya dibentuk setiap desa, tapi betul-betul masyarakat, terutama kemarin yang mendukung Pak Prabowo itu kan ingin mensukseskan bagaimana pergerakan ekonomi kerakyatan namanya, supaya apa, rakyat itu sejahtera. Nanti dengan cara apa, koperasi, jadi tidak ada yang monopoli. Dengan koperasi itu kan tujuannya kan kesejahteraan bersama. Dengan kesejahteraan bersama, harapan kita nanti Setia Nusantara, Koperasi Setia Nusantara itu akan buka cabang di seluruh Indonesia. Salah satu mungkin tadi ada yang pemutihan haji, mungkin nanti dari daerah-daerah yang potensi untuk apa istilahnya mensuplai sana, karena harapannya kan di Arab sana kan otomatis produk-produk daerah itu akan kita suplai. Jadi gerakan masyarakat Indonesia itu akan kita perdayakan supaya hasil dari Indonesia itu kita tampilkan di sana. Mungkin dengan harapan dari Arab itu akan berkembang seluruh dunia, karena di Arab itu kan didatangi oleh berbagai negara ya. Dari situ nanti akan berkembang. Harapan kita dengan adanya Koperasi Setia Nusantara Indonesia, benar-benar setia dengan Nusantara kita. Harapan kita apa? Rakyat Indonesia semua akan maju. Dengan pemerintah Prabowo Presiden Prabowo ini yang menggerakkan koperasi yang begitu masif ya itu kita dukung, karena itu memang betul-betul sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 45 pasal 333 itu betul-betul. Ini saya salut dengan Bapak Presiden yang telah menggerakkan ekonomi masyarakat dengan koperasi ini supaya kita betul-betul akan memajukan masyarakat Indonesia yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi dengan maju bersama. Amin. Beliau ini alumni pegawai tetap di UGM, punya pengalaman dari para profesor, dari para guru besar sehingga kita minta oleh Setia Nusantara Indonesia itu kan ada SNI untuk pendukung Prabowo itu yang bersertifikat dari pemenangan Prabowo itu Satria Nusantara Indonesia Raya. Nah, ini membentuk koperasi wadah untuk para pendukung itu, para relawan itu. Nah, ini relawan itu kita tampung. Jadi gerakan relawan nasional, gerakan relawan nasional atau gerakan nasional untuk berkooperasi mendukung Pak Prabowo. Nah, termasuk dengan Ibu. Jadi kalau Ibu kan mungkin Bu Hajah Sri Suhartati, mohon maaf, Bu Hajah Suhartati. Ini kan yang lebih sifatnya umum karena ini di luar dari relawan. Bisa dijelaskan sedikit Bu gambarannya seperti apa, mungkin biar masyarakat tahu. Kok ada koperasi ini sementara di bawah satu payung gitu. Mohon penjelasannya Ibu yang detail. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan pada ini. Kami hanya menambahkan yang sudah dijelaskan dengan Bapak Sudirman tapi kami sebagai ketua dari Koperasi Setia Pancasila itu adalah wadah dari berbagai macam agama. Mungkin dari ini mungkin yang belum ada terwadahi. Nah, kami ini bermaksud untuk mensukseskan yaitu programnya Bapak Prabowo. Jadi disitulah kita ini nanti akan berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih. Nah, seperti itu nanti yang akan kami canangkan di situ. Dengan kolaborasi dengan mungkin nanti ada
Pemukiman Haji Indonesia ini kita juga mungkin akan masuk ke sana juga. Jadi sepertinya karena sudah dijelaskan dengan Bapak Suherman tentang pasal seperti ruang lingkupnya betul ya. Jadi kira-kira akan seperti itu. Jadi ya udah karena sudah banyak dijelaskan ini, jadi saya hanya menambahkan saya beserta nanti dengan koperasi-koperasi yang lain ya, itu akan mendukung pemerintah. Sukses. Ya, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian dari kita. Prinsipnya itu koperasi itu bukan bersaing. Iya, tapi saling mendukung. Sehingga tidak ada ini saingannya ini enggak. Jadi koperasi itu sebenarnya menggerakkan ekonomi rakyat, saling mendukung antar koperasi satu sama lain. Ya, itu tujuan dari kita. Dan betul. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena ada wadah Koperasi Setia Pancasila, ada Koperasi Setia Nusantara Indonesia (SNI), seluruh anggota SNI yang ada di Indonesia, yang ada di provinsi, semuanya saya berharap untuk segera bergabung dan kita akan buka cabang-cabang di seluruh Indonesia. Demikian Ibu, gambaran dari Yayasan Pembangunan Pemukiman Haji PT Pemukiman Haji Indonesia yang direktur utamanya adalah Bapak Haji Farid Hussein. Ada juga nanti didukung oleh berbagai macam, kemudian ketua harian atau pelaksananya Bapak Haji Indra Wijaya. Kantor kita berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 86 Jakarta Pusat, di apartemen Sahid Sudirman Residen, lantai 33. Kita sudah punya resmi kantor di sana. Juga oleh keluarga dari Bapak Kapolda Jakarta Pak Karyoto, kita dikasih tempat untuk sebelum mendapatkan kantor sudah disediakan tempat juga. Dan banyak yang memberikan tawaran. Ini menunjukkan respon masyarakat, umat Islam dan masyarakat seluruh Indonesia ini mendukung program kami. Nanti yang terakhir yang akan kita sampaikan lagi dalam diskusi atau momen setelahnya, kita akan membangun istilahnya taman dunia. Nah, sudah disiapkan 500 hektar tanahnya. Taman dunia ini miniatur dunia ada di Indonesia. Mau lihat Inggris, Amerika, mungkin Malaysia, ada di Indonesia. Nah, tempatnya di sekitar Jakarta, rencana kedua di sekitar Bali. Nah, ini berbagai negara sudah banyak telepon mendukung. Saya sebagai Ketua Yayasan Perdamaian Dunia juga ini akan menyampaikan kepada masyarakat, apapun suku ras dan agamanya seluruh dunia nanti akan punya tempat namanya Taman Dunia. Nah, ini sebagai akhir penutup dari bincang-bincang ini. Inilah gambaran program-program kita yang ada. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita, singkat tapi padat. Yang jelas beliau-beliau ini adalah seorang organisator, seorang aktivis yang perlu kita dukung. Mari masyarakat Indonesia kita dukung koperasi, siapapun mereka, tanpa kita membedakan ras, agama, dan suku. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.